Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dias Johan dan rekan saya yang sangat setia, yang sebentar lagi akan menjadi bapak. Udah berapa bulan, Tor? 7,5. Sun. 7,5 bulan. Wow, bentar lagi ya. Wow, gimana perasaan? Excited lah, excited dan juga happy lah pasti tentunya. Doakan ya biar lancar. Wow, amin, amin, amin. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke topik bahasan Siap. kali ini yang Hmm. sebenarnya bahasan dari segi politik lah ya. Ini kita ngambil dari Waduh. tema politik yang di mana mungkin banyak banget dari kita yang mulai terpecah karena politik ini juga sih. Maksudnya dari Oke. segi terutama karena ini kita masih di zaman pandemi atau di zaman COVID. Nah, tidak lepas daripada politik, baik ada yang bilang politik PCR, politik obat, politik ini, Ya, politik ya, itu, dan ya. juga yang terakhir adalah politik vaksin. Ini kita tidak Oke. bisa lepaskan ya, salah satunya. Nah, hari ini kita kan ngebahas dari yang vaksinasi aja sih. Nah, lu udah pernah dengar belum sih bahwa pemerintah memutuskan bahwa nantinya kalau misalnya ke depannya orang yang tidak memiliki surat vaksin nggak boleh, katanya nggak boleh ke mall, nggak boleh, mungkin kegiatan atau aktivitas ekonominya akan dibatasi. Dan gimana pandangan lu tentang hal ini? Gue pernah dengarnya itu sih ya. Apa? Kalau sekarang kan memang kalau masuk ke mall harus pakai surat vaksin ya. Terus atau Betul. enggak? Tapi nggak harus surat vaksin juga sih. Kan bisa juga pakai katanya pakai tes antigen. Terus kalau pedagang-pedagang di pasar, setahu gue harus sudah divaksin dan segala macam. Jadi memang eh lagi hot-hotnya sih. Soalnya kan memang gue sih melihatnya sebenarnya lebih ke arah faktor ekonomi sih gitu. Karena ekonomi harus terus berputar, tapi di satu sisi juga kita nggak bisa mengorbankan sisi kesehatan. Jadi ya dilakukan hal-hal seperti itu sih. Jadi dengan surat vaksin dan segala macam gitu deh. Jadi menurut lu ini adalah suatu hal yang baik ya, Eh dengan mewajibkan orang untuk memiliki vaksin ataupun untuk divaksin sebelum dia melakukan kegiatan ekonomi lah ya. Maksudnya untuk dia berjual beli ataupun untuk dia masuk ke area-area baik itu pasar maupun mall ataupun pusat perbelanjaan lainnya. menurut gue iya mungkin sesuatu pilihan yang tersedia lah sekarang ini ya. Maksudnya sebenarnya pilihan yang setengah-setengah kan. Maksudnya kalau kita full lockdown. Kalau kita mau full open, kita biarin aja, nggak usah pakai surat vaksin. Tapi menurut gue ini pilihan yang di tengah-tengah, pilihan yang seimbang, dan ya mungkin yang paling baik yang bisa diambil ya. Mungkin menurut gue. Jadi ini oke, jadi berarti lu lebih ke arah pro pada pemerintah ya, maksudnya pro Wah, terhadap hal ini ya, Pro maksudnya kebijakan Jokowi. ini lah ya. Nggak, bukan. Oke. Untuk mungkin lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Tor. Tapi apakah ini termasuk abuse terhadap power? Karena sebelumnya kan kalau kita lihat kan bahwa vaksinasi itu dibilang boleh iya, boleh tidak. Kemudian masuk lagi ke level di mana kalau yang tidak harus bayar 5 juta. Kalau kita masih ingat ya. Ya, Ini ya, ya, mungkin ya. awal-awal yang waktu itu harus bayar. Kemudian ada perpecahan. Orang-orang bilang, gue nggak mau, gue bayar segala macam. Dan bahkan sampai sekarang juga masih terpecah antara orang-orang yang mau divaksin, orang-orang yang tidak mau divaksin. Mengingat banyak juga yang sebenarnya kasus-kasus yang juga setelah divaksinasi mungkin dia malah kena corona, ataupun mungkin ada yang setelah divaksinasi dia punya efek samping yang kemudian nggak cocok dengan tubuhnya, kemudian dia meninggal, ataupun banyak hal lainnya gitu. Nah, apakah kalau kita lihat dari segi power ya, kekuatan kuasa gitu ya, apakah ini merupakan abuse daripada power sebuah institusi ataupun pemerintahan nggak sih untuk memaksa rakyatnya secara nggak langsung ya, karena kan nggak langsung ditusukin, cuma kan maksudnya, tapi secara lu nggak bisa ngapa-ngapain intinya kalau misalnya lu nggak punya surat vaksin ataupun lu nggak divaksin. Oh. Apa ini abuse? Menurut gue sebenarnya enggak juga sih, karena menurut gue kan kalau kita ngomong abuse itu kan sebenarnya abnormal use kan. Sesuatu yang Hmm. digunakan secara tidak seharusnya gitu kan. Tapi menurut gue dalam konteks ini kan tugasnya pemerintah kan memang membuat kebijakan kan. Dan ini adalah Hmm. kebijakan sebenarnya. Jadi menurut gue abuse apa enggak. Tapi kan masalah kebijakannya ini cocok apa enggak aja kan sebenarnya buat masyarakat apa enggak gitu kan. Tapi kalau gue di kacamata gue sih sebenarnya nggak ada yang masalah sih sama hal itu. Karena pertama vaksin sendiri bukan sesuatu yang apa ya berbeda di Indonesia gitu. Maksud gue di negara-negara lain pun juga vaksin ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dipromosikan. Bahkan gue kemarin baru baca di Jerman mereka tuh gue jadi pilek. Nanti gue cut udah pilek. Jadi di Jerman mereka tuh bahkan memberikan vaksinasinya itu di klub malam.
gitu. Karena ada orang-orang yang nggak mau, jadi akhirnya supaya mau diadakannya di klub malam, jadi mereka sambil divaksin bisa sambil dengerin musik yang jedak-jeduk gitu kan. Jadi setiap negara tuh punya cara yang masing-masing untuk bagaimana quotes unquote memaksa warga negaranya untuk bisa divaksin gitu. Karena apa? Karena vaksin itu tuh nggak cuma buat diri kita sendiri gitu. Tapi kok vaksin itu kan juga melindungi orang lain sebenarnya kan. Jadi tujuannya ada sebenarnya melindungi orang lain ya. Kalau misalkan kita sendiri nggak mau divaksin dan kita sendiri misalkan nggak masalah dengan bahaya corona ya nggak masalah gitu loh. Itu pilihan-pilihan kita. Tapi jangan sampai itu bisa mengefek juga kepada kehidupan orang lain. Nah ini sebenarnya yang coba dilindungi sih oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan seperti ini gitu. Jadi menurut gue sih sebenarnya bukan abuse sih. Kalau menurut gue ya. Kalau menurut Jadi gimana ini nih? bukan abuse lah ya. Nah, ya kalau menurut gue ini kayak koin ya, maksudnya ada dua sisi ya, kita bisa lihat dua sisi sih sebenarnya, karena memang di satu sisi pertanyaan gue adalah apakah benar bahwa vaksin ini bisa menyelesaikan suatu virus gitu. Maksud gue itu dulu sih, maksudnya karena memang kalau memang nggak bisa menyelesaikan juga ya itu maksud gue tuh kenapa harus dipaksakan gitu. Maksud kalau memang nggak bisa diselesaikan dengan cara ini kenapa harus dipaksakan, dan kalau memang bisa apakah udah ada buktinya kalau memang ada virus-virus yang hilang karena vaksinasi gitu. Dan kedua mungkin harus lebih jelas untuk kompensasinya kali ya untuk orang-orang yang setelah disuntik kemudian dia meninggal, ataupun setelah disuntik dia mengalami efek samping lah ya setelahnya. Jadi mungkin masyarakat juga lebih aman, lebih nyaman, lebih comfort, lebih percaya gitu sih. Dan mungkin caranya juga dengan harus ada pendekatan-pendekatan tertentu sih untuk membuat masyarakat juga sadar gitu akan keperluan ini. Karena sebenarnya kalau dari awal memang sebenarnya kan kalau misalnya dari awal masyarakatnya juga cukup tertib ataupun disiplin, sebenarnya corona ini nggak seriskan itu, maksudnya nggak sehebat itu ya. Karena masalahnya kan justru karena masyarakat ini kita juga susah, nggak bisa jaga jarak, maksudnya nggak bisa pakai masker aja masih banyak yang harus ditilang, harus didenda, masih masuk penjara, maksudnya ini harus dikriminalisasi akan sesuatu yang mudah gitu. Saking kita nggak ada kesadarannya gitu. Jadi kalau menurut gue sih ini yang salahnya sebenarnya mungkin bukan dari pemerintah yang harus abuse, tapi ini masyarakatnya memaksa pemerintah abuse karena memang kesadaran daripada masyarakat sendiri kurang. Contohnya pakai masker juga orang masih harus dipaksa-paksa, cuci tangan sendiri segala macam. Karena sebenarnya kalau memang semua rakyatnya cukup tertib, kalau kita lihat kayak di Korea Selatan itu juga cukup terkendali ya. Maksudnya nggak separah di Indonesia saat ini. Tapi kan memang kalau kita lihat kenapa separah ini ya memang karena itu sih, karena banyaknya masyarakat yang juga nggak, maksudnya nggak tertib lah. Tapi kalau menurut gue vaksinasi itu sendiri sih nggak terlalu krusial kalau menurut gue ya. Jadi karena memang kalau gue lihat dari datanya juga nggak ada virus yang hilang karena vaksin sebenarnya. Contohnya kalau SARS juga hilang tanpa vaksin, bubonic plague juga hilang tanpa vaksin gitu. Dan kalau kita lihat polio punya vaksin tapi polionya juga masih ada. Jadi sebenarnya nggak menghilangkan virus itu sendiri. Sebenarnya itu cuma membantu karena ketidakdisiplinan kita aja sebenarnya. Iya kan, karena kita nggak disiplin ya udahlah bantu dari dalam gitu. Jadinya kalau lu nggak disiplin pun dari badan lu kuat. Nah itu sih, cuman mungkin ya di satu sisi pemerintah perlu melakukan itu karena memang hal itu belum bisa dilakukan di negara ini gitu. Maksudnya kita harus jujur, maksudnya jauh banget dibandingkan dengan negara-negara mungkin China ataupun Korea Selatan yang udah terdidik, dan juga Singapura yang udah lebih taat dan juga lebih sadar akan kesehatan. Dan juga maksudnya dia nggak, bahkan di Indonesia masih ada yang nggak percaya COVID gitu. Ini dan dia dokter loh. Ini kan agak lucu ya, maksudnya ngapain aja lu jadi dokter gitu kalau memang lu bahkan COVID-nya lu nggak tahu gitu. Jadi kan ini agak itu sih menurut gue yang memaksa mungkin pemerintah untuk akhirnya ya udah mau nggak mau. Cuman mungkin memang banyak kebijakan lain yang memang harus dipertanyakan sih. Contohnya kayak misalnya kayak tadi gue bilang, apakah kompensasi gimana nih kalau memang terjadi suatu, dan kemudian gimana caranya memastikan kalau vaksinasi itu prosesnya aman. Karena kayak kemarin kan dilihat ada juga yang disuntikin vaksin kosong. Nah ini kan juga cukup membuat resah lagi nih. Maksudnya baru orang-orang udah mulai ini, tiba-tiba ada yang kosong. Nah ini kan membuat resah lagi orang. Jadi banyak sih hal yang harus dibenahi lah ya. Tapi ya balik lagi ya, gue percaya juga sama kayak lu bahwa pemerintah pengen yang terbaik kok. Maksudnya nggak ada untungnya juga kok untuk pemerintah. Maksudnya nggak ada chip di dalamnya, nggak ada, ini bukan mark of the beast, nggak ada kontrol apapun kok gitu. Jadi ini memang untuk kita semua, dan Jokowi sendiri pun sebagai presiden udah disuntik gitu. Nah kemudian yang ketiga nih Tor, kita mulai masuk ke kehendak Tuhan. Nah ini mulai seru nih, karena kalau kita ngomong ke kehendak Tuhan, kalau menurut lu apakah
vaksin ini kehendak Tuhan atau bukan? Kenapa gue nanya ini? Karena gue melihat perpecahan di antara banyak pendeta nih, terutama kalau kita lihat di Amerika, di Western world gitu ya. Kalau di sini mungkin pendetanya jarang yang mau speak up tentang hal ini ya. Tapi kalau di negara-negara Western yang freedom, itu mereka speak up nih. Maksudnya ada yang nggak setuju banget bahwa orang harus divaksin, ada yang pro. Nah, pertanyaannya adalah, apa kehendak Tuhan? Kita nggak mau dengerin kata pendeta kan? Kita mau dengerin, menurut lu, apa kehendak Tuhan untuk hal ini? Oh, oke. Berarti ini kehendak Tuhan menurut Victor ya. Jadi ini bukan kehendak absolut Tuhan ya. Karena kalau absolut tuh yang hanya Tuhan yang tahu ya. Tapi kalau menurut pendapat gue, iya sih. Ini kehendak Tuhan sih menurut gue ya. Kenapa? Vaksinasi. Karena pertama ya, maksud gue udah terbukti lah ya. Riset-risetnya di seluruh dunia bahwa vaksinasi memang sangat-sangat menurunkan korban jiwa gitu ya. Maksudnya fatality-nya juga berkurang jauh. Bahkan kalau kita ingat, kan beberapa bulan lalu sempat ada Euro 2020 kan, Euro di Inggris, di mana mereka situ udah boleh nonton ke stadion dan segala macam. Dan efeknya apa? Efeknya benar. Setelah Euro 2020, naik tuh kasusnya di Inggris. Mereka sempat menyentuh 20.000. Cuman kalau lu perhatikan, di 20.000, yang meninggal tuh cuma 4. Bayangin sama Indonesia. Di Indonesia kita 30.000, yang meninggal bisa 1.000-an gitu. Jadi jauh banget kan perbandingannya. Kenapa? Karena di Indonesia yang divaksin masih sedikit, yang di Inggris yang divaksin udah banyak gitu. Jadi mereka udah hampir nggak peduli lah. Maksudnya karena menurut mereka ya udah kalau flu kena, lah ya, flu biasa ya kecil banget kemungkinan meninggal karena mereka udah punya imun tubuh kan. Jadi menurut gue dan gue percaya bahwa ya kehendak Tuhan itu kan untuk mendatangkan kebaikan buat kita kan. Nah menurut gue, yes, walaupun gue setuju bahwa ya kehidupan kita nggak berhenti sampai di bumi ini ya. Jadi maksudnya artinya kalau mati itu bukan kehendak Tuhan ya nggak juga gitu kan. Bahwa ya toh kita kan sebagai orang Kristen kita percaya bahwa kalau kita mati kita ke surga juga gitu. Tapi menurut gue adalah Tuhan juga pasti ada melakukan sesuatu dong gitu loh. Karena kita pernah diskusi juga kan, kita percaya bahwa COVID ini bukan dari Tuhan gitu kan, dari si iblis kan gitu. Jadi gue percaya bahwa pasti Tuhan juga memberikan apa ya, sedikit jalan keluar, sedikit titik terang lah ya buat kita semua, sehingga kita tuh nggak berada dalam suatu musim yang desperate gitu, seakan-akan nggak ada jalan keluar gitu. Menurut gue ya, salah satu jalan keluar yang ada sekarang adalah vaksin gitu. Dan terkait perdebatannya dengan di luar negeri itu udah berlangsung lama ya, walaupun kalau kita tarik mungkin konteksnya agak beda ya. So di zaman dulu kan memang udah ada omongan lah ya, obat sama kesembuhan dari pendeta gitu. Kalau sakit ke gereja dulu, ke pendeta dulu, atau ke rumah sakit dulu gitu kan. Banyak yang bilang kalau beriman nggak usah ke rumah sakit, nggak usah minum obat dan segala macam. Jadi memang dari dulu perdebatan itu selalu ada sih, dan memang akhirnya masuk ke ranah vaksin. Cuman kalau buat gue sendiri ya, vaksin itu masuk salah satu kehendak Tuhan sih, karena itu adalah hal yang baik dan hal yang bermanfaat buat manusia sih. Itu kalau dari gue deh. Kalau lu apa lu kontra nih? Gue bagian kontranya ya. Nggak, tapi gue tuh tidak menolak vaksin loh. Ini seakan-akan gue kayak menolak vaksin ya. Tapi gue hanya lebih setuju pada obat. Maksudnya daripada mencari vaksin, lebih baik mencari obat kalau menurut gue ya. Karena vaksin itu biasanya punya efek samping yang kita nggak ketahui nantinya gitu. Maksudnya memang, karena ini kan juga semua masih percobaan ya. Nah, ini yang, karena kan bedanya adalah kalau obat kan masuk ke dalam perut. Kalau vaksin kan masuk ke dalam darah. Ini yang sebenarnya yang gue concern. Tapi bukannya gue kontra loh. Maksudnya kalau gue nanti ujungnya pasti kalau memang udah saatnya divaksin juga gitu. Cuman ya maksud gue belum divaksin karena memang udah kena kan. Jadi maksud gue kalau dari kehendak Tuhan atau bukan, kalau menurut gue sih, gue sifatnya sih lumayan kayak gue percaya bahwa Tuhan itu memberikan jalan keluar berdasarkan iman masing-masing sih. Maksudnya kayak ini gue percaya ya, yang gue percaya adalah bahwa dua pendeta ini bisa benar gitu. Karena Tuhan itu kan seringkali bekerja sesuai dengan imanmu, kan? Maksudnya sesuai dengan iman seseorang gitu. Jadi memang kalau menurut gue, kalau memang ada orang yang memang dia beriman, percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan, dan biasanya banyak orang-orang kayak gitu tuh, contohnya orang-orang yang memang masuk ke ministry healing, contoh kayak John G. Lake segala macam, termasuk kayak Smith Wigglesworth, orang-orang yang memang punya gift ataupun karunia words of miracles ataupun gift of healing, itu memang mereka akan 100% biasanya larinya ke Tuhan. Cuman memang ada juga orang yang punya gift of healing plus dia juga percaya dengan obat. Contohnya kayak Oral Roberts, maksudnya dia juga punya karunia healing, tapi dia juga
percaya dengan obat-obatan gitu. Dia percaya bahwa Tuhan mampu dengan obat ini bisa penyembuhan lebih cepat. Jadi dia gabung. Jadi dia lebih balance. Cuman kalau menurutku sih kalau memang lu percaya dengan obat, karena gini kan di Alkitab dibilang bahwa whatever not of faith is sin kan. Apapun yang di luar iman itu adalah dosa. Artinya kalau memang lu belum punya iman selevel itu tapi memang lu melakukan apa yang maksudnya kayak lu berpikir di otak lu kalau kayaknya vaksin bukan kehendak Tuhan, tapi lu juga takut dengan COVID, lu juga masih ada, lu juga belum rely on sepenuhnya ke Tuhan, ya berarti maksudnya don't do it gitu. Karena kalau kita ngomong, kita nggak bisa menjadikan semua orang sama seperti Daniel ya. Maksudnya kayak lu bayangin kalau lu di posisi Daniel, ini jauh lebih riskan, di mana Darius membuat decree baru aja hari itu dibilang bahwa nggak ada yang boleh menyembah Allah lain. Kalau zaman kita, mungkin kalau kita akan merasionalisasinya dengan cara, ya udah kalau gitu kita doa di dalam kamarnya yang nutup pintu. Nggak dosa kan, Tuhan bisa dengar. Tapi apa yang terjadi kalau kita lihat di posisi Daniel, dia buka jendela. Dia buka jendela, terus dia berdoa. Ini kan, kalau di pikiran kita ini orang bodoh atau apa sih? Maksudnya kayak, lu nggak tahu, baru aja itu decree dikeluarin. Dan lu kayak gini, ini kan hari pertama decree itu dikeluarkan. Hari pertama lu udah ketangkep nih. Iya kan, maksudnya kayak, lu udah ketangkep dari hari pertama. Lu gimana sih? Maksudnya kan mungkin banyak dari kita kan berpikir, ini enggak, maksudnya orang ini bodoh gitu. Tapi kenyataannya dia juga God defend him kan. Karena gini loh, gue percaya bahwa ya dia udah di level itu gitu. Jadi dia juga nggak takut mati kan. Kenyataan bahwa dia nggak takut mati, dia masuk sama kayak Sadrak Mesak Abednego, dia bilang bahwa kalaupun Tuhan nggak nolong gue, it's okay, gue tetap nggak akan lakuin itu. Jadi memang kalau lu belum di level itu jangan lakuin sih. Maksud gue tuh it's better kita percaya pada apa yang maksudnya Tuhan juga akan menurun ke level di mana iman kita berada sih. Jadi kalau memang kita beriman pada, ya gue percaya ini dengan vaksin gue lebih aman, just do it gitu. Kalau menurut gue sih nggak ada salahnya dengan itu, nggak dosa. Tapi kalau lu bilang ini salah dan lu percaya bahwa nggak, gue percaya Tuhan bisa melindungi gue, ini kalau lu percaya itu, ya lu harus terima konsekuensi kalau lu mati karena itu. Iya nggak sih? Maksudnya kayak sama kayak Daniel kan, maksudnya kayak dia harus terima konsekuensi kalau Tuhan nggak nolongin dia. Iya kan, maksudnya kayak Sadrak Mesak Abednego, dia harus terima konsekuensi. Masalahnya lu kalau belum bisa terima konsekuensinya, lu masih takut mati, ya udahlah vaksin aja. Kalau menurut gue sih nggak perlu diperdebatkan. Jadi kalau ada pendeta ngomong A ataupun ngomong B, itu sama sekali bukan masalah kehendak Tuhan. Bisa jadi keduanya benar. Jadi Tuhan itu kan berdasarkan iman seseorang. Jadi kalau memang iman lu masih di level itu, just do it, itu nggak dosa, itu nggak salah. Tapi kalau memang lu udah percaya 100% ke Tuhan, no matter what, kayak John G. Lake contohnya, atau Smith Wigglesworth yang dia punya batu ginjal dan dia nggak ke dokter sama sekali sampai itu sembuh miraculously setelah berapa tahun, ya kalau you are okay with that, ya go ahead, dengan terimalah lu punya persecution, maksudnya lu punya penyakit, lu deal with it gitu, jangan ngeluh juga, jangan takut. Itu sih kalau menurut gue. Tapi apakah gue nggak bermaksud menyalahkan saya A atau si B sih. Kalau menurut gue ya itu kehendak Tuhan, keduanya kehendak Tuhan. Jadi obat ini sendiri ataupun vaksin segala macam itu juga kehendak Tuhan kok. Maksudnya nggak, bukan dari iblis ya. Iblis itu menciptakan penyakit, bukannya obat gitu. Nah kemudian lanjut lagi nih Tor, yang selanjutnya. Ini kan kita udah lihat, maksudnya kayak vaksinasi mesti pakai kita udah kalau mau ke luar negeri, kita mau belanja segala macam pakai surat vaksinasi. Nah, kemudian banyak juga rumor-rumor mark of the beast. Kemudian kalau kita lihat ya, maksudnya sebelumnya kita lihat kan kalau kita mau ke mall atau ke restoran, yang dites adalah kepala, dahi, ataupun tangan. Nah ini kan contoh, ini maksudnya ini wahyu banget nih. Ini udah diprediksi bahwa nanti kelak lu akan hanya bisa belanja ketika mark of the beast itu ada di kepala ataupun di tangan. Kemudian juga sekarang tanpa surat vaksinasi nggak bisa jual beli. Nah, apakah ini menurut lo ini pertanda kita udah akan semakin dekat? Apakah kita semakin dekat dengan ini bukan mark of the beast ya, tapi apakah ini adalah tanda bahwa kita udah at the end of the end? Maksudnya ini apa di zaman kita? Itulah lebih pertanyaannya. Apakah rapture itu akan terjadi di zaman kita? Kalau dengan tanda-tanda yang udah kita lihat saat ini. Kalau menurut gue sih belum ya, gitu. Karena pertama ya gue juga setuju sih bahwa ini bukan mark of the beast sama sekali. Jadi karena gue pernah bahas ini di video gue dan ada beberapa orang yang komen yang percaya gitu bahwa ini adalah mark of the beast. Gitu. Tapi menurut gue ya gue nggak percaya karena pertama adalah mark of the beast itu bukanlah sesuatu yang bisa kita ambil tanpa kita sengaja gitu ya. kita lihat tadi vaksin malah jadi nyembah setan gitu. Ya nggak begitu gitu kan. Karena kita baca kitab Wahyu kan, orang yang punya mark of the beast kan memang dia udah berkomitmen untuk menyembah setan dan menolak Tuhan gitu kan. Dan gue melihat bahwa vaksin ini sama sekali
nggak ada kaitan dengan itu. Karena kalau ini Mark of the Beast harusnya benar-benar nggak kompatibel dengan nilai-nilai kekristenan. Tapi kan gue nggak melihat bahwa adanya ketidak kompatibelan gitu ya dengan vaksin dan juga nilai Kristen. Jadi menurut gue ini bukan, dan gue jujur gue nggak tahu banyak mengenai nubuatan kitab Wahyu. Cuma setahu gue bahwa ada 2 bis kan yang dibilang di dalam kitab Wahyu, bahwa ada bis yang pertama dulu, di mana bis yang pertama banyak orang yang menyembahnya. mengartikannya sebagai sebuah negara lah ya, negara yang nanti akan bangkit. Lalu bis kedua itu nantinya adalah si nabi palsu inilah, nabi palsu yang akan menipu dunia lah ya, seakan-akan bahwa dia adalah Tuhan, tapi sebenarnya dia justru membawa orang-orang jauh daripada Tuhan gitu kan. Nah, gue sekarang ini sih belum bisa melihat 2 bis ini muncul ya gitu. Jadi mungkin ada beberapa similarity ya, kayak lu bilang tadi bahwa scan di dahi, tangan, ya mungkin ini bisa menjadi sebuah gambaran aja, tapi bukan artinya bahwa masa akhir itu atau end times itu bakal datang segera sih, karena gue nggak melihat ada tanda-tanda bis yang di kitab Wahyu muncul sih, gitu. Ini sih menurut gue, Den. Kalau lu gimana sebagai ahli kitab Wahyu? Nggak, gue bukan ahli kitab Wahyu, cuman maksud gue kalau memang ini gue percaya bahwa kalau rapture itu sebenarnya nggak ada patokan waktu untuk kapan rapture itu bisa terjadi sih. Jadi memang bisa nggak terjadi hari ini atau besok, itu bisa aja gitu. Karena untuk rapture tidak ada, tapi memang kalau untuk masuk ke masa tribulation itu ada. Masuk ke tribulation kan kayak gue udah bilang ada 4 horsemen dulu baru bisa keluar, dan kalau memang banyak juga yang udah mengartikan termasuk yang kita pernah bahas di awal-awal yang gue bilang corona, ya Revelation tentang corona itu juga ada di Revelation 6, itu baru first white horse, itu baru yang pertama gitu. Maksudnya masih ada 2, 3, 4. Kalau memang pun itu benar, masih lamaan. Maksudnya ini masih first white horse saja belum kelar-kelar gitu. Maksudnya masih ada banyak sih, masih 2, 3, 4, kemudian juga masih harus ada untuk antikris berada di tengah tempel, dia tempelnya harus ada dulu dong, namanya tertempel kan. Itu juga belum ada, Yeskiel 38 juga belum ada, yang bagian utara kemungkinan besar kayak Rusia atau Turki nyerang Israel itu juga belum. Jadi banyak yang masih belum sih. Jadi kalau ini yang gue percaya adalah ini memang awal, ini awal daripada akhir, tapi bukanlah apakah kita akan selesai tiba-tiba, nggak mungkin sih. Maksudnya banyak hal yang memang harus terjadi sebelum tiba-tiba. Cuman emang kalau rapture ya, kayak gue bilang bahwa rapture itu kan nggak ada timeline secara spesifik nih, kapan itu harus terjadi. Jadi banyak pendeta juga akhirnya ya rapture itu bisa terjadi hari ini sebenarnya. Jadi kalau lu tanya rapture ya, tapi kalau 7 tahun masa kesulitan itu ada secara spesifik, itu nggak mungkin terjadi di paling tidak 10 tahun ke depan, itu nggak akan terjadi sih, karena memang itu masih lama. Dan gue setuju dengan Victor bahwa ini memang cuma awal mula untuk membiasakan manusia, kayak udah kebiasa kan, lama-lama kayak ada scan di dahi, di ini, untuk membiasakan sih, ini untuk membiasakan manusia ke depannya nanti kayak gitu, akan terjadi seperti itu, dan manusia udah dikondisikan untuk terbiasa dengan hal ini. Kalau nanti lu mau belanja, mesti ada QR code, mesti ada ini, barcode segala macam, kita akan diidentifikasi dari barcode kan, itu udah dari zaman dulu banget nggak sih, dari zaman kita sekolah udah sering dibilang nanti ada barcode segala macam, dan kita udah alami saat ini, tapi belum ini belum akhir, ini cuma karena untuk orang bisa masuk ke zaman akhir, itu biasanya dia harus mengkondisikan orang-orang dulu. Karena kalau kayak sekarang, dia tuh divaksinnya susah banget kan. Masih keras kepala kan. Ini generasi-generasi ini harus hilang dulu sebenarnya. Kalau kayak orang yang masuk ke tanah perjanjian tuh, generasi tuanya mati dulu kan. Maksudnya yang atas dulu, yang coronanya juga ngebunuh generasi tua kan. Maksudnya ya itu yang harus memang itu yang harus terjadi. Maksudnya memang dia harus disingkirkan untuk kemudian masuk ke generasi-generasi yang muda, mungkin bagian nanti anak Victor yang kemudian dia udah terbiasa dengan semua ini, udah terbiasa dengan hal-hal baik suntik, vaksinasi, digital, AI, dan segala sesuatunya lah. Dan juga kalau kita lihat kan terakhir kali kita bahas bahwa Cina pengen membangkitkan orang mati. Nah mungkin kelak itu akan menjadi sesuatu yang biasa aja lah, maksudnya nggak blasfemi, nggak apa gitu, maksudnya itu cuma normal-normal aja, itu cuma cloning biasa. Dan itu sih kalau gue percaya ini adalah pengkondisian, ini memang cara iblis untuk mengkondisikan manusia untuk terbiasa dengan hal itu sampai ke titik dimana kita berpikir itu udah hal biasa aja gitu. Dan gue bersetuju banget dengan Victor bahwa mark of the beast itu nggak bisa lu tiba-tiba kena dan lu tiba-tiba nggak bisa masuk surga, ini bullshit man. Maksudnya kayak berarti Tuhan meniadakan free will orang dong kalau kayak gitu. Itu nggak bisa, karena untuk lu masuk ke neraka karena mark of the beast, orang tersebut harus menyembah gitu. Jadi lu harus worship juga, bukan cuman have the mark of the beast, tapi juga lu worship the beast gitu. Maksudnya nggak cuman lu have it. Jadi kalau ada, gue percaya kalau ada orang-orang yang
kayak misalnya amit-amit tiba-tiba kita disuntik ataupun kita dikasih chip mark of the beast nih, kalau kita nggak mau tapi kita dibius tiba-tiba itu punya, itu Tuhan akan tetap ngangkat kita karena itu nggak, kalau menurut gue itu nggak valid gitu, nggak valid, nggak aja. Sama kayak orang Kristen nggak tiba-tiba dia selamat, dia harus percaya, dia datang ke gereja nggak membuat dia selamat. Nah sama juga dengan mark of the beast, lu punya mark itu kalau lu nggak menyembahnya, kalau lu nggak percaya, lu tiba-tiba dibius, lu terkena, itu udah out of your free will dan itu invalid kalau menurut gue sih gitu ya. Dan jadi nggak perlu takut ya dengan vaksin gitu. Dan untuk rapture juga untuk orang-orang yang takut sih masih most likely masih nggak akan terjadi sampai 10 tahun ke depan. Kemudian yang terakhir nih, gimana caranya kita menjadi terang nih Tor di tengah pandemi yang kali ini kan benar-benar membuat kita semua banyak kan lockdownnya, dan banyak juga yang berbicara kemudian apakah kita, maksudnya apakah kekristenan udah mulai kehilangan powernya untuk menyembuhkan, ataukah maksudnya kalau kita lihat apakah what would Jesus do, maksudnya apa yang Yesus akan lakukan, apa dia juga akan di lockdown atau dia akan tumpang tangan. Dan kalau kita lihat perintah bahwa di Markus 16 ya, itu yang terakhir kan ketika dia sebenarnya kan maksudnya signs shall follow those who believe it, they shall lay hands on the sick dan kawan-kawan. Nah, apakah apakah ini yang perlu kita lakukan untuk menjadi terang di tengah pandemi saat ini, atau kita udah di dalam kamar aja maksudnya ikutin pemerintah aja, atau gimana? Maksudnya gimana cara kita mencari balance atas hal ini? Iya. Ini sebenarnya pertanyaannya tadi lu ada dua pertanyaan sih kalau gue lihat sih. Pertanyaan pertama adalah sebenarnya mengenai yang what would Jesus do kan. Maksudnya kalau Yesus sekarang tuh di zaman sekarang dia ngapain gitu kan. Dia kalau dia ada di sini saat ini. Iya, dia nyuruh orang untuk menyembuhkan secara karunia roh aja atau divaksin gitu kan. Dan yang kedua adalah sebenarnya mengenai kita. Nah, kita tuh ngapain gitu kan. Nah, kalau yang untuk Yesus sih menurut gue, ini pandangan gue ya. Pandangan gue sebagai orang yang apa ya? Cukup dekat dengan Tuhan lah. Hah? Bukan. Maksudnya yang tidak terlalu konservatif lah ya. Gue bisa bilang gitu ya. Bahwa gue sih melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu bekerja nilai Tuhan itu selalu sama, tapi dia selalu bekerja dalam konteks budaya yang berbeda-beda gitu maksud gue. Dan kalau memang kita lihat memang misalkan di zaman dulu, tapi Yesus menyembuhkan semua orang gitu kan, menyembuhkan semua orang yang ditemui disembuhkan gitu. Tapi itu kan multi konteks ya. Konteks pertama adalah untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias bagi orang Israel. Jadi ya terus ya kedua adalah ya karena dia Yesus gitu kan, dia Tuhan gitu kan. Dan sekarang nggak ada Tuhan gitu kan, istilahnya pendeta-pendeta doang, itu bukan Tuhan gitu kan. Dan pada waktu itu juga nggak ada obat gitu kan. Jadi maksudnya obat ada, tapi kan nggak ada obat yang secanggih dengan teknologi sekarang kan. Jadi Yesus juga nggak mungkin dulu bilang, oh kamu cuma sakit pilek, coba kamu beli di apotek, kan nggak mungkin kayak gitu juga kan. Jadi memang konteksnya beda. Nah menurut gue sekarang ini kan kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan teknologi yang begitu luar biasa lah ya, dengan pengetahuan juga yang luar biasa. Dan salah satunya menurut gue adalah kenapa gue bilang vaksin ini kehendak Tuhan, karena menurut gue karena Tuhan juga bisa menggunakan ilmuwan-ilmuwan, Tuhan bisa menggunakan ilmu pengetahuan juga untuk membawa kebaikan buat manusia sih. Salah satunya adalah vaksin. Jadi menurut gue, apakah saat ini misalkan masih ada karunia menyembuhkan? Ya ada sih, gue tetap percaya itu ada. Tapi gue percaya bahwa itu nggak bisa menjadi suatu tolak ukur yang absolut gitu loh. Jadi artinya kalau ada, berarti nggak usah vaksin gitu. Semuanya pergi ke pendeta masing-masing, minta disembuhkan kalau kena corona. Nggak bisa gitu juga gitu loh. Karena menurut gue Tuhan juga bekerja melalui vaksin. Jadi menurut gue ya, selama kita bisa divaksin, ya kita divaksin. Tapi ya di satu sisi ya juga, karena kan vaksin sendiri pun juga nggak membuat kita imun terhadap corona kan. Kita tetap bisa kena kan gitu. Jadi menurut gue ya, sama kita divaksin ya, tapi kalau di satu sisi kita masih mau tetap minta kesembuhan atau juga berdoa sama Tuhan minta kesembuhan, ya nggak masalah sama sekali sih. Karena gue melihat banyak banget kok orang-orang yang misalkan kena kanker gitu ya, ya dia disembuhkan karena itu kerjasama antara obat dan juga Tuhan gitu. Dan menurut gue ini bukan sesuatu yang berlawanan sih, karena obat itu juga dari Tuhan gitu. Obat itu dari Tuhan, pendeta itu dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, jadi semua itu dari Tuhan, cuman cara datangnya berbeda-beda. Itu sih. Terus kalau andaikan apa yang perlu kita lakukan sebagai orang Kristen sih, menurut gue pertama adalah ya pertama buat diri kita sendiri dulu kali ya menurut gue. Karena menurut gue sih mau ngomong bahwa ya kita sebagai orang Kristen kita harus ngebantu orang lain, kita harus memberikan dukungan moral, dukungan finansial. Gue yakin itu semua orang udah tahu lah ya. Tapi menurut gue
sebelum itu maksud gue kita perlu cek ke diri kita sendiri gitu maksud gue. Selama pandemi ini kita sendiri gimana gitu. Sudahkah kita membantu diri kita, tanda kutip ya, membantu diri kita sendiri apa belum gitu. Karena menurut gue mustahil seseorang itu bisa berbagi sama orang tapi kalau mereka nggak punya kepenuhan dalam dirinya sendiri gitu. Jadi menurut gue setiap orang itu justru dalam pandemi ini pertama-tama adalah benar harus make sure dulu nih. Harus make sure dulu dirinya sendiri punya hubungan yang baik sama Tuhan, hubungan yang dekat sama Tuhan. Karena gue melihat bahwa pandemi ini salah satu hal negatifnya adalah membuat banyak orang akhirnya jauh dari Tuhan kan. Karena si iblis tahu nih bahwa manusia itu nggak bisa bertumbuh dalam kesendirian gitu. Makanya dia ngebuat orang sendiri-sendiri sekarang kan. Dan banyak orang akhirnya jauh dari Tuhan dan akhirnya justru kehidupannya malah menurun gitu kan. Tapi di sisi lain gue melihat ada orang-orang yang justru hidupnya naik gitu dari corona gitu. Karena melalui corona akhirnya mereka bisa reveal kelebihannya dia, kemampuannya dia apa. Dan akhirnya justru dari situ dia malah bersyukur sama Tuhan gitu kan. Bahwa di tengah kondisi yang ada, Tuhan bisa merubahnya menjadi suatu hal yang baik. Jadi menurut gue, itu sih menurut gue sebagai orang Kristen, kita pertama kali harus cek dulu nih hubungan kita sama Tuhan seperti apa gitu. Dan kedua adalah coba kita lihat dalam diri kita sendiri sih, kita gali lagi dalam kita sendiri. Kira-kira kenapa ya? Karena gini, kalau kita percaya Tuhan kita Maha Kuasa, maka kita percaya bahwa kalau Tuhan mau, detik ini juga Tuhan bisa menghentikan corona. Bener kan? Logis kan? Tapi corona udah 1,5 tahun nggak berhenti. Berarti kan pasti ada alasannya dong. Ada alasannya Tuhan yang Maha Kuasa tidak mau menghentikan corona detik ini gitu. Nah, ini adalah pertanyaan ke dalam diri kita masing-masing semua adalah buat apa gitu? Kenapa ya? Kalau Tuhan yang baik dan Tuhan yang Maha Kuasa mampu menghentikan corona, tapi dia nggak mau, berarti ada sesuatu yang dia mau kita lakukan gitu loh. Nah, itu tuh apa? Nah, gue nggak bisa memberikan suatu jawaban yang bisa applicable buat semua orang gitu, karena tiap orang kan punya visi yang beda-beda, punya purpose yang beda-beda. Tapi menurut gue ini ada satu buah pertanyaan yang mungkin bisa kita refleksikan masing-masing sih. Apa gitu yang kira-kira kenapa ya Tuhan itu ngebiarin? Mungkin ada sebagian orang yang mungkin supaya bisa lebih spend time banyak dengan keluarganya. Karena mungkin selama ini hubungan dengan keluarganya nggak baik. Mungkin ada beberapa orang yang selama ini hanya kerja sama orang gitu loh. Dan hanya ngikutin perintah orang. Sekarang harus benar-benar dipaksa untuk menggali kemampuannya dia. Dan banyak hal-hal lainnya sih. Tapi menurut gue, selama kita melihat pandemi ini sebagai sesuatu yang miserable, sesuatu yang kayak, aduh ini kayak cepat-cepat berlalu lah. Nah itu kita nggak bakal dapat apa-apa gitu. Tapi kalau kita melihat ini sebagai suatu kesempatan di mana ada tujuan Tuhan di balik itu, dan tujuan itu adalah tujuan yang baik, pasti menurut gue ada sesuatu yang baik sih, yang bisa kita lakukan. Gitu. Itu sih Den kalau gue. Mungkin gue bisa kasih general doang sih. Ya, I agree with you sih Tor. Maksudnya memang ya kita harus pikir positif lah ya, dan memang kalau dari segi God sovereign memang dia bisa ngangkat penyakit ini kapan aja sih. Cuman kalau di sini gue agak kurang setuju dengan lu. Kenapa? Maksudnya di sini kita agak kontra nih. Maksudnya kenapa Tuhan tidak ngangkat suatu penyakit? Karena gue percaya bahwa Tuhan tidak bisa mengingkari apa yang dia katakan gitu. Maksudnya memang kita harus tahu bahwa di dunia ini bukan kingdom dia ya. Makanya kita harus berdoa His kingdom come gitu, supaya di dunia ini seperti di surga gitu kan. Kita harus bawa dalam doa terus gitu, karena memang ini bukan kerajaan dia, itu pertama. Dan karena pada penyakit, karena memang adanya dosa sih. Jadi memang seperti kita balik lagi original sin itu yang bukannya Tuhan kasih penyakit atau ngizinin penyakit, tapi memang itu secara otomatis kebawa dari adanya dosa. Kemudian DNA ada mulai hancur pelan-pelan, orang mulai umurnya makin pendek, kemudian penyakit ABC mulai muncul. Itu sebenarnya karena memang juga si iblis lah yang God of this world saat ini sih. Maksudnya memang apa Paulus pun masih bilang bahwa we wrestle not against blood and flesh, tapi against principalities, powers, and rulers of the darkness in the heavenly places. Jadi memang itulah gitu pekerjaan dia. Jadi memang kenapa gue kurang setuju kalau memang kita bilang bahwa Tuhan bisa ngangkat ini, karena memang pertama dia bisa ngangkat, gue setuju itu. Tapi dia tidak bisa mengingkari kata-katanya sendiri. Kalau memang ini adalah akibat dosa, dan ini memang adalah sesuatu yang harus ditanggung umat manusia sih. Contohnya, bisa nggak sih dia buat kita immortal gitu? Bisa kan sebenarnya, kalau Tuhan mau kita bisa immortal nih. Cuma kenapa kita harus mati dulu baru kita terangkat bersama dengan Yesus? Kenapa nggak langsung aja? Karena memang itu adalah apa ya? Itu efek gitu kalau menurut gue tuh. Dan kayak Tuhan tuh udah menciptakan, kayak dia udah lengkap banget kan. Ada hukum gravitasi, hukum A, B, C, dan ada juga respons. Maksudnya
cause and effect gitu. Maksudnya dosa menyebabkan kematian, dan ini harus terjadi karena memang dia yang sudah establish this rule gitu. Dia udah establish this rule dan dia nggak bisa unrule gitu. Makanya kalau dia unrule berarti everything will mess up sih, karena memang apapun yang Tuhan katakan tuh nggak perlu diulang. Maksudnya dia sekali dia ngomong ya itu udah terjadi, dan itu dia nggak bisa apa ya, kalau menurut gue tuh dia nggak bisa bohong, itu pertama. Dan kemudian dia nggak bisa seenaknya melakukan segala sesuatu sampai dia harus mati di kayu salib. Bisa nggak dia ngampunin dosa semua manusia? Bisa kan? Kan dia sovereign gitu. Tapi kenapa dia harus sampai mati gitu? Karena gue percaya bahwa dia punya integritas di mana dia tahu gimana cara mainnya gitu. Gue percaya ada peraturan sih in the kingdom. Dan kayak di situ gue kurang setuju kalau memang kita bilang bahwa, tapi gue setuju bahwa God can make good out of everything. Jadi kalau gue juga setuju dengan Victor bahwa di tengah pandemi ini kita harus percaya kalau Tuhan tuh bisa mengeluarkan apapun good in spite of gitu. Jadi kayak Yusuf, kalau kita lihat ya, Yusuf itu kan dibuang di Potifar, dia jadi leader, dia belajar leadership di sana, kemudian dia belajar caranya menolak godaan ataupun tantangan, sehingga ketika dia jadi raja dia nggak lagi takut korupsi segala macam, karena memang dia udah punya mental, dia udah punya iron, dia tuh punya besi di dalam hatinya, jadi dia udah punya mental baja untuk bisa ngelawan segala macam temptation, dan juga untuk bisa memiliki leadership skill. Nah itu gue percaya sih bahwa memang kalau kita mau melihat adanya Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita percaya bahwa dia bisa make everything good gitu. Jadi in spite of apapun yang terjadi. Cuma kalau gue percaya juga kalau memang Yesus ada di sini, gue setuju bahwa dia bisa menyembuhkan siapapun. Tapi yang lebih gue tekankan mungkin lebih dari kitanya. Pertanyaannya adalah Yesus hanya menyembuhkan orang yang datang ke dia. Dia nggak menghilangkan penyakit di Israel. Dia menyembuhkan orang yang datang ke dia. Nah, pertanyaannya kita udah datang ke Tuhan belum? Gitu. Maksudnya di saat ini kita udah datang ke Tuhan belum? Karena andai kalau kita ngebayangin Yesus ada di sini, kita nggak bisa berharap dia datang ke rumah kita tiba-tiba gitu. Kita yang harus, orang-orang yang butuh kesembuhan dia ngejar Yesus gitu, bukan tiba-tiba Yesus oh iya satu-satu ya disembuhin. Bisa nggak dia ngangkat semua penyakit? Bisa. Tapi kenapa nggak dilakuin? Karena memang harus ada, ini yang namanya grace and faith. Grace itu adalah bagian Tuhan, baik itu menyembuhkan segala macam. Faith adalah bagian kita kan. Nah bagian kita adalah untuk mendekat pada dia, untuk meminta pada dia, untuk percaya pada dia sih. Itu gue percaya. Dan kalau masalah tumpang tangan atau tidak, balik lagi sih kalau itu, gue percaya bahwa zaman dulu Tuhan bisa menyembuhkan juga dari nggak harus tumpang tangan sih. Dia bisa ngomong dan itu juga sembuh kan. Jadi artinya kita juga untuk kita juga bisa berdoa dan orang itu juga bisa sembuh gitu. Nggak harus kitanya tumpang tangan gitu. Jadi memang apalagi di zaman sekarang ya udah semua Zoom, kita udah bisa terhubung meskipun jauh, ya berarti sebenarnya kayak kata Victor sih, maksudnya kayak kata lu bener banget bahwa ya dia kan menyesuaikan dengan culture yang ada kan. Maksudnya udah online sekarang, maksudnya kalau zaman dulu nggak ada mobil, dia naik donkey gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang dia naik mobil gitu. Maksudnya kalau dia jalan gitu mungkin jauh banget gitu. Makanya dia tuju ke Israel juga karena memang kotanya kecil. Nah mungkin itu aja sih yang pengen gue tekankan ya. Dan feel free untuk kalian yang bisa mungkin lebih setuju dengan pendapat A, pendapat B, karena kita di sini bukan untuk berpikir sama, tapi untuk sama-sama berpikir ya. Itu kata moto Victor yang pertama. Jadi kita nggak di sini untuk membuat kalian sama punya pikiran yang sama dengan kita, tapi untuk sama-sama berpikir aja. Dan hopefully bisa memberkati kalian semua, karena kita udah cukup panjang, kita tutup sampai di sini aja. Kalau gitu untuk teman-teman yang mungkin punya topik untuk kita bahas, bisa kita sharing bareng, itu bisa langsung ke Instagram gue Dennis Tujuan, atau Instagram kita @catataniman.id, atau ada di Victor, di mana Tor? Di @victordetia. Ada di Victor Detia, ataupun ada di YouTube Perisa Iman. Bisa langsung di komen, di chat, dan ditanya apapun tentang apologetics ataupun Bible study kepada Bapak Victor ini satu. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberkati Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, jauh dari virus, dan juga stay safe whatever. Dan kita percaya bahwa dalam hal apapun Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan teman-teman. Oke, kalau gitu sampai ketemu minggu depan. See you and God bless.